Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Ari Londo, Mas Bro. Lama tidak membuat video ini. Wah, biasa. Bingung mau yang dibahas apa ya? Karena untuk proses Inggris ini sementara masih ibarat ngomong masih jalan di tempat. Belum ada perkembangan yang signifikan ya untuk pemberangkatan yang baru ini, termasuk juga untuk yang pemberangkatan kedua angkatan saya masih, ya intinya masih kabarnya disuruh menunggu kayak gitu ya. Terus ini banyak juga teman-teman yang ya mungkin pada galau. Kalau ini menunggu ini proses Inggris itu sebenarnya bagaimana kelanjutannya, masih bisa lanjut apa tidak gitu teman-teman ya. Jadi pada bingung semua karena masih dijanjikan ya kayak sponsor-sponsor itu, mungkin teman-teman yang sudah mendaftar yang masih menunggu proses ke Inggris ini untuk tahun pemberangkatan tahun 2023 itu ada apa tidak, katanya jawabannya masih disuruh menunggu kayak gitu ya. Dan ini saya cuman sharing-sharing saja ya teman-teman ya. Daripada nganggur, karena saya juga ini posisi di rumah itu adanya makan tidur kayak gitu ya, sambil menunggu proses selanjutnya bagaimana itu, kita adanya disuruh menunggu kayak gitu. Dan ini cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol. Kemarin-kemarin kan sempat beredar kabar-kabar yang intinya salah satu agensi di Inggris itu agen rekrutmen kan sementara dicabut lisensinya kayak gitu ya teman-teman. Dan dengar-dengar juga ini lagi mengajukan banding ya, moga aja bandingnya itu diterima kayak gitu ya. Karena dari pihak angkatan saya itu harusnya kan memang berangkat lagi untuk yang kedua untuk tahun 2023 ini ya. Dan kemarin pun sempat sudah banyak teman-teman yang punya itu surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ya, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Itu kalau nggak salah sudah ada dua surat edaran ya. Dua surat edaran itu, yang satu tertanggal 20 Februari 2023 itu tentang proses edaran yang membahas tentang penempatan angkatan saya ya, untuk yang pemberangkatan yang kedua, yang X ya, yang kemarin sudah berangkat. Dan kemarin juga ada lagi, saya sudah ada itu draftnya, itu tertanggal 22 Februari 23 22 Februari tahun 2023 ya. Jadi ada dua surat edaran, yang satu tanggal 20 2023, yang satu lagi tanggal 22 2023 ya. Tapi itu intinya yang surat edaran itu kan ya intinya mengharuskan PT yang misalkan kok bisa memberangkatkan tahun ini, ada ketentuan-ketentuan di situ ya. Jadi mengharuskan persyaratan tertentu, intinya yang lebih baik ya. Misalkan kok ini nanti program Inggris ini ada lagi kayak gitu teman-teman ya, kayak gitu. Jadi asli ini kalau bisa berangkat lagi itu kita agar penempatan kita bekerja di Inggris itu bisa lebih baik lagi, kurang lebih kayak gitu ya. PT yang memberangkatkan itu dikasih kriteria harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Indonesia kayak gitu kurang lebih. Cuman ini yang jadi masalah itu kan sementara makanya disuruh menunggu itu, pihak agensinya itu kan yang dari Inggris ini sudah dapat apa belum, itu yang jadi pertanyaan kita semua. Dan sementara ini kalau kita tanya ke pihak-pihak PT atau sponsor,
Itu kan jawabannya masih menunggu dan sedang proses kayak gitu ya. Cuman ini sampai kapan kayak gitu ya. Sampai kapan, dan ya semoga saja sih ada kabar bagus juga. Karena dari PT pun belum membuat statement. Intinya ini Inggris ditutup. Inggris tidak bisa tahun ini, tahun 2023 tidak ada lagi pemberangkatan Inggris, itu belum ada sampai sekarang ya. Jadi ibarat ngomong masih disuruh menunggu, lagi-lagi menunggu dan lagi-lagi menunggu. Terus sampai kapan? Kayak gitu ya. Misalkan ini, misalkan kok ibaratnya ngomong kita memang tahun ini tahun 2023 kesempatan bekerja di Inggris ya, terutama untuk yang baru-baru ini yang sudah mendaftar ya, itu kok memang tidak ada pemberangkatan tahun ini dan ke Inggris itu sudah tidak ada job kemungkinan ya, misalkan ini ya, kita harus berlapang dada. Intinya kalau ditarik kesimpulan lah ya, nyari rezeki bukan cuma di Inggris saja kayak gitu teman-teman, masih banyak negara tujuan lain kayak gitu. Dan apa namanya, jangan cuma terfokus di Inggris saja. Kalau misalkan kita menunggu belum jelas, itu teman-teman juga kita harus punya target juga ya, karena di Inggris ini kan ibarat ngomong kerja musiman. Jadi musim panen itu ada mulai kapan sampai kapan kayak gitu. Jadi kita teman-teman yang menunggu pun harus punya target menunggu sampai kapan kayak gitu. Kalau ditunggu misalkan kok sampai antara April ya, April kok belum ada kejelasan, itu nanti perlu dipertanyakan lagi dan kembali ke teman-teman dipikir-pikir lagi, apa masih harus bertahan, apa harus pindah kan kayak gitu ya. Jadi kembali ke teman-teman, karena selama ini belum ada jawaban pasti ya, adanya disuruh menunggu-menunggu, cuman sampai kapan kan kayak gitu ya. Terus takutnya setelah ditunggu-tunggu teman-teman sudah menunggu ternyata tidak ada pemberangkatan. Nah itu jadi pilihan teman-teman harus benar-benar matang, coba ditanyakan biar jelas ini sebenarnya proses Inggris itu lanjut apa tidak kayak gitu ya. Masih pada bingung semua, belum ada yang sementara belum ada konfirmasi yang jelas ya, lanjut apa tidak gitu. Cuman ya dengar-dengar katanya masih proses dalam pencarian atau mediasi dengan agensi baru. Cuman hasilnya bagaimana kita juga belum tahu, belum dapat info ya. Kalau saya belum dapat info, ya moga aja nanti ada teman-teman juga yang sudah dapat info, sharing-sharing ke saya, sharing-sharing juga ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke, intinya misal kok rezeki kita memang belum kerja di Inggris untuk tahun ini, untuk teman-teman ya sambil mencari pindah negara lain, kurang lebih kayak gitu. Karena kita nggak mungkin kan cuman menunggu-menunggu tapi tidak ada kabar pasti. Jadi kalau memang kok ditunggu kemungkinan sampai lambat-lambatnya April kok tidak ada hmm, kabar pasti ya, kalau menurut saya kembali ke teman-teman dipikir-pikir lagi lah, apa masih harus ditunggu. Nah, intinya eh, banyak juga job negara lain kayak gitu ya. Oke teman-teman, sekian kurang lebih ngobrol-ngobrol. Saya ini daripada nganggur juga bingung juga ini. Menunggu ini detik-detik yang membagongkan ya. Karena sementara ini belum pasti semua. Adanya disuruh menunggu-menunggu kayak gitu teman-teman. Terus untuk masalah pajak itu kemarin teman-teman juga alhamdulillah yang angkatan saya sudah pada dimintai data P45 ya oleh salah satu apa namanya pihak dari AG Rekrutmen Indonesia, itu sudah diminta untuk ngumpulin form P45 ya untuk klaim pajak, dan kemarin sudah ada maksudnya apa? Instruksi untuk mengumpulkan itu ya klaim pajak. Jadi memang klaim pajak kemarin angkatan saya yang bekerja di Inggris itu berarti kan memang dikembalikan kayak gitu ya teman-teman ya. Anda tinggal nunggu pencairan saja ini. Semoga saja ya masih ada harapan ya untuk kita semua bekerja di United Kingdom. Cuman sementara masih menunggu kayak gitu. Pusing.
Teman-teman ini pada posting semua nunggu proses Inggris, banyak peminatnya tapi berjalannya waktu ya ada saja ya halangan-halangan di jalan itu kemarin-kemarin sampai sekarang ini. Semoga saja ini bisa cepat selesai dan ada konfirmasi pasti ya bisa apa tidaknya kayak gitu. Jadi kasihan juga teman-teman yang menunggu, biar kalau mau pindah biar pindah negara kayak gitu ya. Kalau memang masih bisa ditunggu ya sampai kapan, semoga ada kejelasan kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekian info dari saya dan eh, nantikan video saya selanjutnya. Semoga saja nanti saya upload video yang berikutnya ada kabar bagus. Ya, bismillah saja. Kita adanya bisanya cuma berdoa dan semoga proses ini segera selesai dan ada keputusan atau kabar pasti ya, bisa apa tidaknya kayak gitu. Jadi biar jelas semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nonton channel YouTube saya, sudah subscribe dan komen. Semoga saya masih bisa berbagi info dan sharing-sharing sama teman-teman kayak gitu ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, dan ini pun saya lagi antara bimbang apa harus pindah negara lain apa masih menunggu untuk United Kingdom, dan nantikan video saya selanjutnya saya melangkah bagaimana. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.